Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzan bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita menyimak kajian keilmuan dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang orang ngurus saya dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzan bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya pulau nih, jadi kiai misalnya cari wong ya pulau kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapat dia, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapat dia, rapat kan kiai tapi orang ngalim. Nah pulau nak ada wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapat dia, pulau rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah zaman kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara arti ini dongo dia paham. Lha tadi nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki iya masalah. Resepnya apa jenis? Penjinan ratu susah. Ada kita ratu wiridan atau mau isi sih. Resepnya ilmu begini kata kita. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakal tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong sama omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya gede-gede. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala apa? Mana orang sing kropo waktu sabu. Halo. Rombongan wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wah udah apa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku pokoke wah udah apa? Ya itu kan urusan ini jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau nanti saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku bisa urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak,
Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang di santri musik Islam, kalau kayak Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri yang pimpinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah jurisi saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang bojoku semaca, bayang kopi, buka lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang bojoku nyumambut, digawe kopi, digodhog banyu hangat, teman bareng teko bojoku banget kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang. Kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan La ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kau Jogja, ibu jiku Jogja Islam, nak sholat di madem bulan dia sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem apa, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idan aslu mungkin itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi itu opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu bisa. Makanya ini kiai muda paling muda. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus siapa pokai. Ini kalau ada sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim ngerti ini warido kamat lubi ora warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih, harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan itu mirip pengira. Misalnya mati ninggalan, ini paling aku mau ngapain nih soal. Paling uang nangis ke kegiatan, tak kayak gini. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, dilo kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata pulau sebagai ulama seneng pulau itu iman, ya kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur di uang yang seneng pulau bubar kabeh. Pulau ya rasa miskola darah pun. Gus saya jenengan orang sih seneng, ya tenang saja. Saya seneng makhluk orang jelas. Pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri.
Jarang ngurung Ustaz dalam jarang. Memang itu, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrohubihi, mesti yakin lama tahzanbihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya dari wong kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapat yo, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapat yo, apa kan kiai tapi orang alim. Nah kulo nak dari wong alim malah beli yo jelas. Nak kiai rapat yo, kulo rapatin urut tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki iya masalah. Resepin apa jenis? Jenengan ratu susah, ada kita ratu wiridan atau mau sisik. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudirat alik. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat di kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau wakil sabu ala puang, ini orang sing pro mau wakil sabu. Ora bengar wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih, wah udah apa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wah udah apa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidupnya hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampai kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sama itu kriminal betul. Sehingga bang lo kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang non, di santri musik Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang non santri yang pimpinan fatwa khusus, salam template, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah jurisi saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang non bujo gue semaca. Bawa kopi, buka lawang malah kecil.
Seperti umumnya orang kan begitu. Semerantau ada gak ngebujuk kunyung mambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat, teman bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Nah, jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kok yukjes, ibu ciku yukjes Islam, nak sholat di madem bulan ya sudah gitu lah. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecil. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan aslumu kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu saja. Makanya ini kiai muda paling muda. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus saya bawa kain. Ini kalau ada sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku senang aku atau orang ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak gulai ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan nopo, ninggalan itu milik pengen. Misalnya mati ninggalan, ini paling aku mau ngapain nih suat. Paling mau nangis itu kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semua podium, ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, dilo kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi. Mesti yakinlah mata sendiri. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kasus pulau sebagai ulama seneng pulau itu iman, ya nggak kayak ngawang. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur deh. Uang sing seneng pulau bubar kabeh. Pulau ya susah, miskola darah. Kus saya jenengan orang sih seneng, ya tenang saja. Saya seneng yang makhluk orang jelas. Loh, pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus dalam jalan. Ya, memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu senang terus. Liyakil lama tafrohubihi. Mesti yakin lama tahzanihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya pulau nih,
Jadi kiai misalnya cari wong iku lho kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapat yo, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapat yo. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kalau nak darane wong alim malah muni yo jelas. Nak kiai rapat yo. Kula rapatin nurut tapi aturan masyarakat rapatin apa. Nah sampean kiai tapi ora nopo ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ini. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara arti ini dongo dia paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep napa jenis? Jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau muhizib. Resepnya ilmu begini kata kita. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakal tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong semua omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakil sabu ala apa? Ngono ora ono sing roh wakil sabu. Ngomong ngar wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wah udah kok alam. Sing roh pangeran tiap, gue kangen wali, gue golek selisih margin. Niku pokoknya wah udah kok. Ya itu kan urusan ini jenengan mbek pangeran, bukan urusan gue. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu, kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang di santri musik Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelampinan takwa khusyuk, salam template, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah diri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang bojo gue semaca, bayang kopi, buka lawang malah kecil. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau aja tuh bayang bojo gue nyumbut, juga kopi, digodok banyu hangat, teman bareng teko bojo nyumbang kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah
sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Nah, jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kau Jogja, ibu ciku, Uto, Islam, nak sholat di madem bulan dia sudah gitu. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idan aslumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul juga no kopi itu opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi enggak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja nanti. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Gus siapa pokoknya. Ini kalau ada sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu mirip pengira. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suat. Paling mau nangis itu kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kasus pulau sebagai ulama seneng pulau ini kok iman, ya nggak kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur deh. Uang yang seneng pulau bubar kabeh. Pulau rasa susah, miskola darah pun. Kus saya jenengan orang sih seneng, ya tenang saja. Saya seneng yang makhluk orang jelas. Loh pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jalan. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu senang terus. Liyakil lama tafrohubihi. Mesti yakil lama tahzanbihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapat dia, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapat dia, sama kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak ada wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapat dia, kulo rapat ini udah tapi aturan masyarakat rapat ini. Nah sama kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek itu mau meyakinkan sampean.
Tapi cara artine donga piye paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung napa barang-barang napa. Nah, kalau sering ditakoki iya masalah. Resepnya apa jenis? Penjinan ratu susah, kita ratu wiridan atau mau sih. Resepnya ilmu begini kata kita. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakal tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala apa? Mana orang harus sengkro mau waktu sabu. Mau bengar wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wah udah apa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku sebabnya wah udah apa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bang lo kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musik Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang pimpinan fatwa khusus, salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah jurisi saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang lo bojo gue semaca, bayang lo kopi, buka no lawan malah kecil. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang lo bojo gue nyumambut, digawe no kopi, digodhog no banyu hangat, teman bareng teko bojo wanget kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Nah, jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu
Miftahul Jannah atau kunci dari surga. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebagai kau Yogyakarta, so ibu ciku Yogyakarta Islam, nak sholat di madem bulan dia sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan aslu mungkar itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi umbedo opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu bisa. Makanya ini kiai muda paling muda. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus siapa pokai. Ini kalau ada sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan. Sampai bukan makhluk tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim ngerti ini warido kamat ubi ora warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu milik pengira. Misalnya mati ninggalan ini paling aku mau ngapain nih soal. Paling mau nangis ke kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semua podium, ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, dilo kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata pulau sebagai ulama seneng pulau itu kecil iman, ya kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur deh. Uang yang seneng pulau bubar kabeh. Pulau ya rasa susah, miskola darah pun. Kus saya jenengan orang seneng, ya tenang saja. Senang yang masuk orang jelas. Loh pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus dalam jalan. Memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrohubihi. Mesti yakin lama tahzanihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapatio, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapatio, sama kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak ada wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapatio, kulo rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah sama kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara arti ini dongo dia paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Kenapa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki iya masalah. Resep apa jenis? Jenengan rata susah, ada kita rata wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi.
Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang ter. Siapa yang menganggapmu hal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan muhat. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat di kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe waktu sabu ala apa? Ngono ora ono sing pro moe waktu sabu. Ana. Ngomong wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wah udah apa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku pokoke wah udah apa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lapatkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampai kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sama itu kriminal betul. Sehingga banyak kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok. Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang kelampinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah diri saya bikin kok. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang lo bujo gue semaca, bayang lo kopi, buka no lawan malah kecil. Seperti umumnya orang kan begitu. Semerantau ada bayang lo bujo gue nyuambut, juga no kopi, digodok no banyu hangat, teman bareng teko bujo no wangap, kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Nah, jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kok Yogyakarta, kalau ibu ciku Yogyakarta, Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat 5 mulanya sudah gitu.
Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecil. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan aslumu kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu saja. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus saya bawa kain. Ini kalau harus sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan itu milik pengira. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih soal. Paling mau nangis itu kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semua podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, dilo kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata sendiri. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kasus pulau sebagai ulama seneng pulau ini kok iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kubur deh. Uang seneng pulau bubar kabeh. Pulau ya susah, miskola darah pun. Kus saya jenengan orang seneng, ya tenang saja. Saya seneng yang makhluk orang jelas. Loh, pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrohubihi. Mesti yakil lama tahzanihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapat yo, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapat yo, rapat kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beli yo jelas. Nak kiai rapat yo, kulo rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenis? Jenengan rata susah, padahal kita rata wiridan atau muhajizib. Resepnya ilmu begini kata kita. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakal tempah.
Ya masih ada kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong semua omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu alam wong, ora ono sing pro waktu sabu. Rombongan wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wah udah kok alam. Sing roh pangeran tiap, gue kangen wali, gue golek selisih margin. Niku pokoknya wah udah kok. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang dong santri yang kelampinan fatwa khusus, salam template, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah jurisi saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang dong bojo gue semaca, bawa kopi, buka lawang malah kecil. Seperti umumnya orang kan begitu. Semerantau aja tuh gak ngebujo gue nyuambut, juga kopi, digodok banyu hangat, teman bareng teko bojo nyuwangep kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kau Jogja, ibu jiku, Jogja, Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat 5 bulan, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan aslu mungkin itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi itu opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo.
Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus saya bawa kain. Ini kalau ada sampai era dekar. Sudah saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Saya tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu mirip pengira. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suat. Paling mau nangis ke kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kasus pulau sebagai ulama seneng pulau itu iman, ya kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur ding. Uang sing seneng pulau bubar kabeh. Pulau rasa susah, miskola darah. Gus saya jenengan orang sih seneng, ya tenang saja. Saya seneng yang masuk orang jelas. Loh pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jalan. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu senang terus. Liyakil lama tafrohubihi. Mesti yakil lama tahzanihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapat yo, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapat yo, apa kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapat yo, kulo rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nah zaman kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenis? Jenengan ratu susah, ada kita ratu wiridan atau mau sih. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudirat alik. Anggap itu yang siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong semau mah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala wong ora ono sing kromo waktu sabu. Halo. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wa napa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wa napa?
Ya itu kan urusan ini jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan itu tetap ya wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampai kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sama itu kriminal betul. Sehingga bang lo kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang non, di santri musik Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang pimpinan fatwa khusus salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah jurisi saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang lo bujo gue semaca, bayang lo kopi, buka no lawang malah kecil. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau aja tuh bayang lo bujo gue nyuambut, tiga no kopi, digodok no banyu hangat, teman. Bareng teko bujo nyuambut, kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Nah, jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kau Yogyakarta, so ibu ciku Yogyakarta Islam, nak sholat di madem bulan ya sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem apa, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan aslu mungkin itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi umbedo opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu bisa. Makanya ini kiai muda paling muda. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus siapa pokai. Ini kalau ada sampai era dekar. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku senang aku atau orang ngaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan. Sampai bukan makhluk tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim ngerti ini warido kamat lubi ora warido kum. Yang tak boleh iri dari pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting.
Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang tuh kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla tatardu, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan itu milik pengira. Misalnya mati ninggalan ini paling aku mau ngapain nih suat. Paling mau nangis ke kegiatan. Tak kayak gitu. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, dilo kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohuki, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata sekolah, lo sebagai ulama seneng pulau nih kok iman, ya nggak kayak ngawang. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur deh. Uang yang seneng pulau bubar kabeh. Pulau rasa susah, miskola darah pun. Kus saya jenengan orang sih seneng, ya tenang saja. Saya seneng makhluk orang jelas. Loh, pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jalan. Memang itu, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrohubihi, mesti yakin lama tahzanihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beli ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nurut. Nah sampean kiai tapi orang nurut. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara arti ini dongo dia paham. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nah, kalau sering ditakoki kiai masalah. Resep napa jenis? Penjinan rata susah. Ada kita rata wiridan atau mau sisik. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja ahlu maksiatin kudurat alik. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat itu kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso mau yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai konteksnya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakil sabu ala puang, ngono ora ono sing pro moe wakil sabu. Halo. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wae napa alam. Sing roh pangeran tiap mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wae napa. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan itu tetap wedi.
Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras? Tapi aku yakin nak sesuk urip pak. Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampai kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sama itu kriminal betul. Sehingga bang lo kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang non, di santri musibah, Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang pimpinan fatwa khusus, salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah juri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojo gue semaca, bayangno kopi, buka no lawan malah kecil. Seperti umumnya orang kan begitu. Semerantau ada bayangno bojo gue nyambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat, teman bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Sampai sini yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu, jikalau kita memiliki pandangan sedikit kesenangan kita, otomatis akan sedikit kesusahan yang kita alami. Yang kedua, hidup tenang, kunci hidup tenang adalah sesuai dengan kaidahnya. Apa itu? Tidak ada yang menjamin besok atau 1 detik ke depan ini kita akan hidup. Jadi hidup tenang, bayangkan besok atau mendatang dalam waktu yang dekat kita akan mati. Maka hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, harga surga itu semenit. Maksud dari sini adalah sesuai penjelasan Gus Baha yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci dari surga. Mari kita lanjutkan lagi kajian dari Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kalau buatan sebaiknya kok Yogyakarta, kalau ibu jiku Yogyakarta, Islam, nak sholat di madem bulan dia sudah gitu ya. Pakai standar yang minimalis. Saya dari rumah nggak ada sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan aslumu kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu saja. Makanya ini kiai muda paling muda. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Khusus saya bawa kain. Ini kalau harus sampai era dekarep. Sehingga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku senang aku atau orang ngaji aku kecil, tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak pernah. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh ridani pengiran, ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan itu milik pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suat. Paling mau nangis ke kegiatan. Bukan apa.
ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal sing monopodium, sing ngaji gambilan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndilo kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salat iman itu urusan hati. Komitmen sampean bi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata seni. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kasus pulau sebagai ulama seneng pulau itu iman. Ya nggak kayak ngawang. Ya sudah bilang. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak semenang jadi kubur deh. Uang sing seneng pulau bubar kabeh. Pulau rasa susah. Miskola darah pun. Kus saya jenengan rasa seneng. Ya tenang saja. Saya rasa seneng makhluk ora jelas.